Sumatera berduka. Banjir meluluh lantakan desa. Longsor mengubur pemukiman. Lebih dari 1.000 nyawa melayang. Yang tersisa hanyalah puing reruntuhan dan tanah berlumpur. BNPB itu mencatat setiap tahun itu lebih dari 90% itu pasti bencana hidrometeorologi basah. Banjir, banjir bandang, tanah longsor, kejadiannya itu hampir pasti ada campur tangan manusia. Karena kalau kita bicara intensitas hujan, itu dari 100 tahun yang lalu, dari 200 tahun yang lalu, intensitas hujan ini kan selalu periodik terjadi berulang-ulang. Alam itu kan sebenarnya punya kemampuan resisten terhadap gangguan dari luar dan kemampuan untuk meresiliensi. Jadi kembali lagi gitu ya ke kondisi awal. Nah pada saat ekosistem rusak gitu ya, maka resistensinya itu juga menurun. Gitu. Nah jadi ekosistem yang ideal memang ekosistem alam kan ya, ekosistem alam. Khususnya kaitannya dengan hidrologi tadi ya, dengan banjir. Fenomena alam tidak bisa dipilih. Tetapi saat fenomena alam menjadi bencana, di situ ada campur tangan manusia. Siklon tropis Senyar membawa dampak yang sangat besar bagi 3 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, per Januari 2026 sudah ada 1.178 korban meninggal dunia. Selain korban jiwa, ribuan keluarga kehilangan rumah yang memaksa mereka bertahan di tempat pengungsian, menunggu bantuan dan bayang ketidakpastian masa depan. Herni, salah satu warga Medan yang terdampak banjir, bercerita saat banjir datang, warga membopong Amini, sang ibu yang susah berjalan akibat penyakit osteoporosis, ke rumah tetangga yang belum dijangkau air. Tak hanya itu, ia juga harus kehilangan sejumlah barang berharga dan dokumen-dokumen penting. Kemarin hari Rabu atau Kamis gitu Kak, itu pukul 12:30 malam. Kan kemarin kejadiannya sebetulnya dia di belakang dulu Kak, itu banjirnya. Udah penuh belakang baru ke depan, sekitar 3:30. Kak, hancur semua Kak, habis semua. Dia sabar ikhlas. Dia waktu pulang lihatnya rumah, balik lagi dia ke tempat awak ngungsi kan, dipeluknya awak, mak rumah kita hancur mak, kedai kita habis semua hanyut kata dia. Ya udahlah kayak mana ya kan, sedih kasihan, dia sendiri capek juga ke dia kan, mana dia nggak bisa kerja, cuman harapan awak dia kan. Yang perlu kita pahami saat ini kita dalam puncak musim hujan. Nah, pada saat puncak musim hujan ini, hal yang kita lakukan sebenarnya sedikit mungkin agak menentang alam ya, karena kita mau menghilangkan hujan pada puncak musim hujan gitu. BMKG sebenarnya sudah menyampaikan informasi potensi cuaca ekstrim ya. Bisa cyclone atau median Julian oscillation atau gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin, dan itu sudah sekitar 1 bulan sebelumnya menghadapi musim hujan. Dan di tingkat pusat pemerintah BNPB melakukan apel kesiapsiagaan, kemudian Kementerian PU itu melakukan apel kesiapsiagaan seluruh balai yang ada di Indonesia, kemudian Polri melakukan apel kesiapsiagaan hingga sampai ke level sektor, kepolisian sektor,
TNI, melakukan juga apel kesiapsiagaan hingga level Koramil. Sehingga waktu itu Kepala BNPB menyampaikan tanggal 28 Oktober, 1 bulan sebelum kejadian siklon Senya, dan itu di Banda Aceh kita melakukan rakornya. Menyampaikan buat para bupati wali kota yang daerahnya mungkin rutin dalam tanda kutip atau sering terjadi banjir dan longsor, kalau membutuhkan dukungan pemerintah pusat, segera tetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa melakukan intervensi. Karena kalau tidak ada status siaga darurat, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana itu menjadi standar pelayanan minimum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga benar-benar nanti upaya-upaya mitigasi, upaya kesiapsiagaan itu efektif karena dilakukan secara bersamaan. Tidak akan bisa pemerintah sendiri melakukan penanggulangan bencana dan 100% berhasil, tidak bisa. Hal yang kita lihat berbeda dengan kondisi-kondisi bencana sebelumnya, pertama itu adalah masifnya kayu-kayu gelondongan, kemudian lumpur yang demikian tebal, sehingga ada beberapa kawasan pemukiman yang mungkin kondisi rumahnya itu masih baik, artinya tidak hancur tapi tertutup lumpur. Nah, ini mungkin membutuhkan beberapa strategi ketika kita melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Ada kondisi-kondisi apakah itu masih bisa direhabilitasi pada kawasan yang sama atau memang nantinya pemukimannya kita pindah dan seterusnya. Ini sedang berjalan, diskusinya sedang kita lakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah dan juga akademisi, sehingga kita harapkan nanti pembangunan kembali kawasan terdampak ini benar-benar bisa mengakomodasi segenap kepentingan yang ada, baik itu keinginan masyarakat maupun aspek keamanan yang harus kita jamin supaya warga ini tidak kembali terdampak bencana serupa di masa depan. Nah, di samping perangkat daerahnya kita siapkan, tentu saja BNPB sesuai kapasitasnya bersama BMKG kita kurangi faktor pemicunya. Dalam hal ini adalah intensitas hujannya. Jadi ini kita lakukan dari hulunya, faktor pemicunya kita kurangi, kesiapan pemerintah daerahnya kita kuatkan, masyarakatnya kita himbau untuk bisa kalau terjadi hujan lebih dari 2 jam, kemudian jarak pandang kita itu kurang dari 100 meter, rumah saudara atau rumah siapa mungkin jarak 100 meter dari kita itu tidak terlalu kelihatan dan hujannya sudah lebih dari 2 jam, itu tandanya debit air yang terkumpul di hulu itu mungkin sudah besar. Ada potensi nantinya bagi daerah-daerah di sekitar daerah aliran sungai atau tebing-tebing yang curam minim vegetasi itu bisa terjadi potensi kedaruratan. Berbagai peristiwa bencana ekologi hampir terjadi setiap tahun dengan pola yang serupa. Ini tak lepas dari perubahan lanskap alam yang memperbesar dampak bencana. Deforestasi dan alih fungsi hutan kembali menjadi sorotan. Masifnya lahan kritis di Indonesia menjadi penanda bahwa upaya memulihkan hutan belum sebanding dengan laju kerusakannya. Lahan kritis di kita ya, di Indonesia itu sekitar 14 juta hektar sekarang kan, sekitar 14 juta hektar. Kemampuan untuk merehabilitasi itu kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu ya, itu berkisar hanya mungkin maksimum 200.000 hektar lah per tahun kemampuan nanam berbagai skema gitu ya. Jadi kalau 14 juta dibagi 200.000 kira-kira 70 tahun kali ya. Jadi 70 tahun baru akan selesai itu merehabilitasi itu. Karena lahan kritis ini sebenarnya kan terjadi karena ada interaksi antara
aktivitas manusia, masyarakat ini dengan lahan kan ya. Tapi interaksinya negatif. Itu luas daratan Indonesia itu kan sekitar 190 juta hektar lah, sekitar segitu ya. Anggaplah 200 juta hektar kurang lebih. Kawasan hutan sendiri itu sekarang 120 jutaan. Berarti sekitar 60%-an lebih Indonesia itu daratannya itu berupa kawasan hutan. Nah, kawasan hutan itu tadi dibagi peruntukannya untuk hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Itu. Nah, tetapi dalam kawasan hutan itu sendiri belum tentu tutupannya itu hutan. Itu ya, yang disebut dengan deforestasi misalnya itu ya. Itu berarti sebenarnya dia kawasan hutan yang harusnya ada hutannya dulunya, kemudian sekarang berubah menjadi penggunaan lain, bukan hutan lagi. Itu disebut dengan deforestasi. Jadi hutannya berganti lah kira-kira begitu. Nah, Indonesia itu memang ya mengalami deforestasi itu ya karena tekanan pembangunan juga kan ya. Jadi mau tidak mau kejadian itu ada begitu. Tapi sebenarnya sih kalau dilihat dari rate-nya, dari kecepatan deforestasinya sudah mulai menurun dan sekarang sudah kesadaran berbagai pihak itu juga sudah mulai muncul kan, mulai dari masyarakat juga muncul begitu ya. Jadi ya masih ada kerusakannya, masih ada deforestasinya, masih tidak efisien pemanfaatannya. Nah itu karena berbagai hal ya, bisa juga karena konflik. Nah sebenarnya kita punya ambisi yang besar ya, di politik atau di kebijakan nasional misalnya kita telah berkomitmen misalnya untuk meningkatkan serapan karbon misalnya ya, serapan karbon itu sampai net sink. Net sink itu artinya serapannya itu lebih besar atau sama dengan emisi karbon. Jadi nembangnya itu lebih kecil atau sama atau lebih kecil lah daripada nanem kan kira-kira gitu ya. Nah maka kita harus meningkatkan serapan karbon gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari situ memang terlambat ya. Mestinya sih kalau dari dulu kita konsisten, komitmen itu ya misalnya dengan pengolahan hutan lestarinya, maka Pulau Net Sink itu tidak harus menjadi program yang baru. Saat ini terjadi dampak yang sedemikian parah, artinya daya dukung, daya tampung lingkungan itu berkurang. Nah, yang bisa mempengaruhi daya dukung, daya tampung lingkungan itulah kita manusia. Jadi sebenarnya kalau kita ingin solusi permanen untuk mengurangi bencana hidrometeorologi basah, maka fungsi-fungsi alam ini harus kita pulihkan. BNPB dari dulu zamannya almarhum Letjen Doni Munardo selalu menyampaikan bahwa kita jaga alam, alam jaga kita. Itu sebenarnya filosofi yang sangat mendalam bahwa ketika kita ingin solusi permanen terhadap bencana-bencana yang ada faktor manusia, maka kita harus mengembalikan fungsi-fungsi alam sesuai dengan peruntukannya. Seperti oase yang menjaga keseimbangan, di sudut puncak Bogor, terdapat hutan organik yang membentang seluas 30 hektar. Hutan ini milik seorang ibu rumah tangga bernama Rosita Istiawan. Tanpa latar belakang ilmu kehutanan, sejak tahun 2001, perempuan ini memupuk asa di atas lahan kritis. Cita-citanya sederhana, ia hanya ingin menghidupkan kembali hutan. 30 hektar tidak gampang. Sangat tidak gampang. Kita membeli dari masyarakat itu dari 2.000 meter terus sampai 30 hektar. Satu dari orang tidak senang saya membeli lahan di sini. Mereka kalau dijual sama orang Jakarta atau orang luar yang membeli tanah di sini, pasti dibuat villa dan resort. Sedangkan kalau dibikin pertanian dan hutan. Tantangan satu manusia. Terus lagi kalau jadi hutan, sudah jadi hutan kayak gini, itu masih tetap. Hamanya tuh bukan karena dia penyakit dari pohon. Hamanya adalah manusia.
Dulu tidak ada air, ibu dalam satu pohon satu gelas dibawa sama ibu disiramin. Setelah 2 tahun keluar mata air. Kok bisa 2 tahun keluar mata air? Kan ibu nanamnya adalah semeter lebih. Semeter up. Kan kalau penghijauan sekarang di mana-mana itu 25 cm. Dan tanam tinggal. Ingat ya, mereka tuh tanam tinggal. Kalau kita kenapa berhasil? Karena dirawat. Tanam rawat. Yang mahal itu biaya perawatan. Dan untuk ke masyarakatnya karena ini sudah mengalir ke pesantren, sudah mengairkan ke masyarakat, 15 hari tidak hujan tetap ke masyarakat kebagian. Dan mungkin ada juga yang datang ke sini kok lebih enak di sini sejuk gitu. Karena oksigennya sangat banyak. Dulu juga ibu panas-panasan. Ke sini tuh panas-panasan dalam pH 2 dan 4. Dalam yang tanah kritis alang-alang lebih tinggi dari ibu. Sekarang kan pohonnya setinggi 40 meteran. Itu berhasil. Dan ibu juga bilang, nanamnya kok bu cepet amat sih 3 tahun bikin hutan. Kebanyakan ibu bilang, berapa lama banyak orang nanya? 3 tahun bikin hutan. Kok bisa 3 tahun? Karena satu tanamannya dirawat. Kedua semeter lebih. Ketiga dengan tumpang sari. Yang orang tidak punya air, misalkan gersang tanahnya. Ditanamin aren, jadi keluar mata airnya. Itu di sini juga ada pohon kaya, ada pohon juga sungkai, ada juga agatis mas. Di sini bermacam-macam pohon kita tanam. Terus di sini juga ada sungkai, ada juga pohon aren. Yang paling ibu sangat bahagia, rumah ibu kecil, tapi hutan ibu jadi. Itu yang paling bahagia. Dan cita-cita ke depan juga, biar pada orang datang, hutan ini harus sama-sama kita lindungi. Dan ini untuk anak cucu ibu dan anak cucu orang lain. Dan tidak ada terorisan. Jangka panjang ini bilang sama ibu, bikin kebun raya kecil, nanti anak cucu siapapun boleh datang ke sini untuk melihat pohon. Dan berhasilnya ini hijau seperti ini nih. Karena dulu kita tumpang sari atau agroforestry. Dari awal. Kenapa dibilang pemerintah harus ngajak masyarakat? Ibu bersama masyarakat tuh nanam sayuran dari awal. Agroforestry itu salah satu strategi sebenarnya ya. Masyarakat itu tidak hanya menanam kayu. Karena kalau hanya menanam kayu, dia nggak bisa dapat penghasilan gitu ya untuk misalnya untuk kebutuhan harian, kebutuhan bulanan. Nah sehingga kemudian dicampurlah misalnya dengan jenis-jenis lain. Ada disebut dengan jenis MPTS. Jadi MPTS itu mungkin yang bisa menghasilkan buahnya, bisa menghasilkan getahnya. Ada juga nanti tanaman-tanaman musiman. Misalnya bisa kapulaga, bisa sayuran bahkan begitu ya. Nah dengan pola seperti itu, maka masyarakat itu tadi bisa mendapatkan penghasilan hariannya bisa dapat, penghasilan bulanannya mungkin bisa dapat, nanti tahunannya juga mungkin bisa dapat ya. Tergantung bagaimana komposisi itu. Nah dengan agroforestry itu berarti ada multi strata. Jadi ada beberapa strata tanaman. Nah beberapa strata tanaman itu nanti sebenarnya itu akan mengikuti konsepnya hutan alam. Hutan alam juga berstrata, ada strata tinggi, ada di tengah, ada yang sampai di bawah begitu ya. Nah dengan berstrata ini sendiri itu juga fungsi pengaturan airnya juga itu akan lebih baik juga. Bencana ini seolah peringatan dari alam yang memberikan pesan agar kita kembali mengerti batas. Batas serakah, batas abai, dan batas melanggar aturan. Pengelolaan sumber daya alam ini yang pertama tadi harus memperhatikan daya dukung, daya tampungnya begitu ya.
Kalau melebihi daya dukung kan nanti akan rusak. Dan dalam pelaksanaannya ya mestinya masing-masing harus taat lah terhadap aturan, kira-kira begitu ya. Harus taat terhadap aturan. Dan untuk itu tentu saja kita perlu menyiapkan dan membangun teknologi-teknologi peringatan dini yang lebih bisa secara spesifik untuk menyampaikan kepada masyarakat tidak hanya cuacanya, tidak hanya hujannya, tetapi dari hujan ekstrim ini bencana apa yang mungkin terjadi, kapan dan di mana. Baik itu peringatan dini banjir bandang, peringatan dini tanah longsor, peringatan dini banjir yang lebih spesifik dan seterusnya.